Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, wabil khusus para pemuda dan pemudi Ciketuk, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa sama-sama duduk bersama untuk belajar ilmu agama, biar kita bisa menjadi orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Karena manusia itu ada 3 golongannya. Yang pertama adalah manusia yang celaka. Siapa itu manusia yang celaka? Mereka adalah orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Itu adalah manusia yang celaka. Jadi hari ini dia lebih buruk daripada hari kemarin. Kalau kemarin dia cuma berbuat dosa, contoh main gaple, nggak pakai duit. Hari ini dia main gaplenya pakai duit. Ini celaka. Kenapa? Karena dia lebih jelek daripada hari yang kemarin. Kalau kemarin naudzubillah min dzalik dia cuma meninggalkan sholat subuh. Hari ini dia juga nambah subuh plus duhur. Ini namanya orang yang celaka kata Nabi. Kemudian yang kedua adalah orang yang rugi. Orang yang rugi itu siapa? Orang yang hari ini dengan hari kemarin itu sama, tidak ada kemajuan dalam ibadahnya. Ini manusia yang rugi kata Nabi. Kemudian ada manusia yang beruntung. Manusia yang bakal senang kelak di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka kata Nabi adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Ini adalah orang yang beruntung. Sehingga pada saat ini mari sama-sama kita menjadi orang yang beruntung. Orang yang hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Bagaimana cara menjadi orang yang baik? Tentu kita harus tahu cara untuk menjadi orang baik, yaitu belajar ilmu agama. Maka nggak mungkin orang jadi baik kalau dia tidak belajar ilmu agama. Maka tidak mungkin orang akan meninggalkan dosa maksiatnya kalau dia tidak belajar ilmu agama. Maka mudah-mudahan dengan Allah memberikan kemudahan kita duduk di tempat ini, menghabiskan waktu kita di tempat ini, paling cuma mungkin sekitar 1 jaman, tapi kelak di akhirat kita digolongkan oleh Allah menjadi orang yang beruntung dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita miris itu kalau kita duduk depan TV berjam-jam itu bisa. Depan TV atau ngelihat HP berjam-jam itu bisa. Meteornya di mana? Ada?
Ada enggak? Hah? Entah ya. Nyampe mana lagi tadi? Gara-gara meteor lupa nih. Ntar ngomongnya adik-adik gantian ya. Ntar kalau udah selesai, baru ntar adik-adik gantian ngomong ya. Setuju? Ya. Adik-adik sekarang bagian makan aja. Ya, meteornya gak usah dilihat. Takutnya ntar meteornya jatuh ke makanan ya. Fokus makan aja ya. Tadi sampai mana lagi tuh? Lupa beneran nih. Diketawain lagi. Meteor. Ya, ntar kalau adik-adiknya masih ngobrol, ntar ditaruh di tempatnya ibu-ibu. Ntar. Ya. Ntar ya. Ini nyampe mana nih? Bener lupa nih. Nyampe mana tadi? Kang Lutfi, nyampe mana? Ini sama nih, ini ngeliat meteor juga pasti ini. Nah, kadang kita itu ngeliat televisi berjam-jam itu nggak capek. Terus kadang-kadang kita lihat HP itu nggak capek. Tapi tatkala kita duduk di tempat-tempat seperti ini, itu kadang-kadang kita merasa capek. Itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, orang yang dicintai oleh Allah itu dia merasa senang duduk di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Duduk di majelis taklim, di masjid, di musola, senang dia. Ini termasuk kata Nabi orang yang dicintai oleh Allah. Tapi ada orang tuh lebih senang nonton depan TV. Kadang lihat ada perempuan buka auratnya, kadang ada laki-laki buka auratnya, kadang ada acara gosip. Tapi senang di situ. Ini jangan-jangan kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan dengan malam hari ini kita ngopi, sekarang ini ngobrol perkara iman, mudah-mudahan kita termasuk hari ini sampai seterusnya kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung sampai kelak kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan di akhirat dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di program ngopi kita, entar kita ada tanya jawab. Jadi full tanya jawab. Cuma seperti biasa, sebelum tanya jawab ada kajian fikih praktis, kemudian sama tema yang kita hadirkan untuk anak-anak muda. Fikih praktis yang ingin kita hadirkan saat ini adalah berkaitan yang sudah sering terjadi, yaitu bagaimana cara mensucikan baju najis yang tercampur dengan baju yang tidak najis. Contoh, anak kita yang kecil ini kadang kan suka ngompol, kemudian dicampur dengan baju kita yang tidak najis. Nah, caranya bagaimana? Apa harus dipisah? Apa bisa enggak kira-kira nggak usah pakai dipisah biar nggak capek? Langsung dicampur saja, tapi menjadi suci. Ya. Atau kita bisa samakan, tatkala kita nyuci di mesin cuci, itu bagaimana caranya? Baik di ember atau di mesin cuci. Baik. Umumnya orang sebagian itu kalau nyuci baju yang najis dengan yang tidak najis itu dipisah biasanya. Jadi pakaian yang najis itu disucikan dulu sama dia, disiram air, selesai, baru nanti digabung dengan yang tidak najis. Itu umumnya seperti itu. Cuma capek yang seperti itu. Ada cara yang praktis dan ini cara yang benar, bukan cara yang salah. Seperti kalau nyuci di mesin cuci kan ribet itu. Atau nyuci kita di sungai atau mungkin di kamar mandi. Ya kalau ibu-ibu masih sehat enak, kalau sudah encok, ayo coba pegel, nyiram satu-satu ya kan. Kemudian ngangkat, nyiram lagi, angkat, nyiram lagi. Nah kalau udah encok kan ribet itu. Serba nggak enak. Apalagi pas istrinya sakit, si bapak yang kerja sudah dari sawah capek-capek nunduk terus, kemudian di rumah nyuci lagi. Sehingga ini ada cara yang praktis. Bagaimana caranya? Digabung, tidak apa-apa. Jadi pakaian yang najis dengan pakaian yang suci yang tidak najis digabung di ember, tidak apa-apa. Ente naon-naon. Tinggal sekarang caranya seperti apa? Ini yang penting. Ya, bagaimana caranya? Caranya itu adalah airnya didatangkan. Tolong diingat ini. Airnya didatangkan. Maksud didatangkan seperti apa Habib? Ustadz. Jadi kita punya ember, itu bajunya dimasukkan terlebih dahulu. Jangan airnya dulu, ingat. Bajunya dulu dimasukkan, setelah itu baru airnya didatangkan. Ingat kaidahnya, airnya didatangkan.
ember, masukin itu baju, selesai, baru kita siram dengan air. Tidak usah sampai harus ke atas sekali. Pokoknya sekiranya sudah menggenang, itu sudah cukup. Kemudian langsung disiramkan, langsung dibuang. Setelah dibuang airnya, ini baju najis sudah menjadi suci. Dan yang suci tidak menjadi najis. Kenapa? Syaratnya airnya didatangkan. Tapi beda kalau bapak ibu kita semuanya ember, airnya diisi penuh dulu. Setelah itu baru dicampur. Itu namanya air kejatuhan najis. Namanya akhirnya air mutanajis. Air yang kejatuhan najis. Karena dalam hukum air yang kurang dari 2 kula, yaitu air yang kurang dari 216 liter, kalau kejatuhan najis langsung najis. Tidak pakai dilihat berubah, tidak warnanya, baunya, rasanya tidak dilihat. Kecuali airnya lebih dari 2 kula. Umumnya air di ember, apalagi ember yang sedang tidak sampai 2 kula, itu pasti kalau dia diisi dengan air kurang dari 2 kula, disiramkan, dimasukkan pakaian yang najis, maka itu airnya berubah semuanya menjadi air mutanajis. Tapi kalau sekali lagi didatangkan airnya, ember, bajunya dimasukkan semuanya, yang suci sama yang najis, kemudian disiram airnya, setelah selesai dikeluarkan, ini berubah menjadi bajunya suci. Jadi ingat kaidahnya, didatangkan airnya. Mesin cuci sama, masukin semua bajunya, yang najis, yang suci masukkan, siram air, puter-puter, kemudian dikeluarkan airnya. Kemudian setelah itu baru ya kita masukkan airnya, kemudian rinsonya, maka itu menjadi suci. Ingat Bu ya, khususnya ibu-ibu nih, airnya didatangkan, jangan airnya dulu. Kalau airnya dulu, bajunya yang datangkan. Tapi apa? Airnya didatangkan. Jadi kalau ember atau mesin cuci, pokoknya bajunya dulu, baru airnya. Baik, itu tentang daripada fikih praktis kita tentang apakah baju yang najis dengan baju yang tidak najis, cara mencucikannya harus dipisah. Jawabannya tidak harus dengan cara seperti tadi, khususnya di mesin cuci, maka lebih praktis, tidak usah repot-repot. Baik, itu fikih yang kita hadirkan. Kemudian tema yang untuk anak-anak muda khususnya, umumnya buat kita semuanya, tema kita pada saat ini itu mengingatkan atau dimusuhi. Mengingatkan atau dimusuhi. Kita ini kadang-kadang punya teman kita ini salah. Waktu kita mau mengingatkan, itu kita dilema. Enggak diingatkan kasihan, dibiarkan lebih kasihan. Tapi kalau saya ingatkan, takutnya dia musuhi saya, dia membenci saya, dia nggak mau duduk sama saya karena merasa tersinggung kalau saya ingatkan. Sehingga kalau kasusnya seperti ini, itu bagaimana? Kita ingatkan atau kita dimusuhi? Nah, yang pertama yang harus kita ingat, tatkala kita mengingatkan teman kita, kita harus mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Yang penting kita mengingatkannya bahasanya yang baik. Kemudian cari waktu yang tepat. Kalau bisa lagi kita ambil air wudhu salat hajat 2 rakaat. Selesai kita berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya ngingetin orang itu, teman saya, orang tua saya, saudara saya, mudah-mudahan kau berikan hidayah taufik sehingga petunjukmu, sehingga dia jadi baik. Baru diingatkan. Kenapa? Yang namanya sahabat sejati itu tidak akan rela kalau temannya itu berbuat salah. Tapi kalau ada sahabat, ngaku sahabat, apalagi ngaku teman, ngaku CS, tapi temannya nggak sholat, dibiarkan. Temannya mabok, dibiarkan. Temannya pacaran, dibiarkan. Ini bukan sahabat. Itu sahabat punya kepentingan dunia, pasti. Tapi kalau kita bersahabat karena mencari ridho Allah, kita tidak bakal ikhlas ridho kalau teman kita berbuat salah. Pasti kita ingatkan. Sehingga tinggal kita atur caranya. Kalau kita mengingatkan nggak bisa, ini orang diingatin saya nggak bisa. Kalau kita cinta karena Allah dengan sahabat kita ini, kita akan cari cara. Bagaimana?
cari orang ketiga yang sekiranya bisa ngingetin dia. Cari, ini teman saya ini segennya ini sama siapa? Oh, segennya sama orang ini. Kemudian kalau bisa cari teman yang untuk mengingatkan teman kita ini, satu, orangnya disegeni sehingga kalau ngomong didengarkan. Kedua, punya ilmu agama sehingga kalau mengingatkan dengan cara-cara yang baik dan benar. Ketiga, bisa menutup aibnya dia. Jadi kalau kita memang betul-betul ngaku temannya dia, kita tidak akan ikhlas ridho membiarkan dia salah. Enggak. Kita ingatkan, enggak bisa kita cari cara. Cari siapa orang yang bisa mengingatkan dia. Sudah beb, enggak bisa. Sambil cari orang ketiga yang lainnya, maka cara yang ketiga, tambahkan akhlak yang baik sama dia. Jangan malah kita menjauhi. Ada sebagian kita sudah ngingetin, kemudian dianya tidak mau diingatkan, kita malah menjauhi. Oh jangan. Dia malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menjauhi. Tambahkan akhlak yang baik. Sifatnya mengajak yuk ke masjid, yuk ke ini. Jangan kita malah menjauhinya. Tambahkan akhlak yang baik, santun di hadapannya. Karena kata Nabi, dakwah yang lebih menyentuh daripada lisan adalah dengan dakwah dengan akhlak, dengan perangai yang baik. Yang terakhir yang keempat, doakan agar teman kita ini diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kewajiban kita cuma mengingatkan. Adapun hidayah taufik itu dari Allah. Maka kalau kita ingat prinsip ini, tidak akan putus asa ngingetin orang. Kan ada orang kalau sudah kita ingatkan, loh sudah biarinlah. Sudah saya ingatkan, mati dia, neraka dia. Masa bodoh taing, tidak ada urusan saya sama dia. Nah, ini karena orang mengingatkan mengharapkan hasil. Ingat, kita mengingatkan cuma kewajiban kita sampai mengingatkan. Adapun hidayah taufik, berubahnya dia atau tidak, itu kehendak Allah. Pokoknya kewajiban saya cuma mengingatkan. Ternyata saya ingatin kok dibenci, tidak ada masalah. Ingat, teman yang baik itu akan kelihatan kalau sudah tidak ada di hadapannya. Entah dia bakal merasa setelah orang-orang yang dekat sama dia mulai meninggalkan dia, ternyata cuma kita yang dekat dengan dia, yang selalu peduli sama dia, dia bakal merasakan bahwasanya ternyata kita yang selalu mengingatkannya, yang kadang-kadang kita suka bawel ngingatinya, dia ternyata rindu dengan kita. Oleh karenanya sekali lagi, ingatkan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, jangan tahu kita dibenci, dimusuhi. Selama kita dengan cara yang baik, akhlak yang baik, insya Allah kita akan dapat pahala. Dan dengan kita berusaha, Allah akan bukakan pintu hati orang tersebut, sehingga insya Allah kelak pada saatnya akan menjadi orang yang baik insya Allah. Para hadirin wa hadirat, pemuda-pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Sekali lagi pertanyaannya bebas. Ibu-ibu mau tanya boleh, bapak-bapak boleh, pemuda-pemudi boleh. Pokoknya tanya masalah agama. Jangan tanya beb kok cabenya naik, yang murah di mana? Tanya sama bapak cabe. Ya, jangan tanya di sini, nggak bakal nyambung. Mangga silakan. Barangkali ada yang mau tanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih Al Habib sudah datang kembali ya. Sudah lama tidak ada kegiatan seperti ini di sini. Alhamdulillah hari ini izin Allah bisa sama-sama kita telah boleh ini. Mudah-mudahan ini berkah ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang pertama, ini kadang-kadang terjadi ya, terutama di sekolah. Ketika sedang berwudu, yang awalnya mungkin airnya itu deras, besar atau keluarnya itu, tetapi ketika berwudu ini belum selesai, ternyata airnya itu yang bisa jadi kecil ya keluarnya. Kemudian sampai terakhir ya,
ketika berwudu istilahnya kalau orang Sunda itu tidak tumanina ya, karena apa, airnya kecil. Tetapi tidak ada jalan lagi ya, karena kita harus melakukan sholat. Nah, kalau seperti itu sah atau tidak ya. Walaupun tadi syarat yang pertama misalkan untuk membasuh muka itu sudah selesai, tapi untuk yang lainnya airnya kurang. Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua ya, ini banyak orang berpendapat bahwa di malam Jumat ini ya, kita ada yang menyarankan untuk baca surat Yasin, kemudian kahfi, tahlil dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, amalan apa ya yang harus kita lakukan yang sesuai dengan tuntutan Nabi kita Muhammad SAW. Itu ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama, apakah orang berwudu harus pakai air yang banyak atau pakai air yang sedikit? Pertama, orang berwudu itu yang penting terpenuhi 6 rukun wudu. Jadi tidak ada kaitannya sama air, yang penting airnya suci, mensucikan. Kemudian rukun wudu yang 6 terpenuhi. Pertama, niat tatkala pertama kali akan membasuh wajah. Jadi Bapak Ibu ingat, kalau wudu niatnya itu tatkala air kena niat. Jadi jangan sebelum kita membasuh wajah niat, tidak sah. Ya. Karena niat itu adalah definisinya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Sehingga tatkala air sudah kena muka, kita langsung niat. Terus nawaitul wudu ari fi hadasil asgor. Pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil. Pakai bahasa Sunda ente naon-naon, enggak apa-apa. Sok pakai bahasa Sunda. Pokoknya niatnya pertama kali air kena ke wajah. Yang kedua membasuh wajah dari tempat tumbuhnya rambut, dari sini sampai ke dagu. Ke dagu. Panjangnya dari tempatnya tumbuhnya telinga sampai ke telinga. Kemudian yang kelima membasuh tangan sampai siku. Ini al-fakir singkat saja karena sudah dibahas. Kemudian yang keempat membasuh rambut yang dari kepala. Kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Keenam tartib, itu terpenuhi, beres. Ya. Sehingga jangan ragu kalau Bapak Ibu yang wudu pakai ember kecil, sah. Ya. Sah. Ember kecil. Sah. Yang penting waktu wudu itu pakai canting. Ntar kita jelaskan. Pakai canting. Kemudian usahakan waktu wudu jangan dekat dengan ember yang sedikit tadi airnya. Jadi agak jauh. Ambil, nah wudunya di sampingnya. Ustadz, bagaimana kalau percikan yang masuk? Kalau sedikit, tidak apa-apa. Makanya para ulama mengatakan setelah ngambil agak menjauh. Jangan langsung di sini. Karena kalau banyak percikannya itu airnya tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mustakmal. Ya. Karena air yang dipakai untuk bersuci harus yang suci mensucikan. Ya. Beb, sekarang gimana kalau cantingnya ndak ada? Tadi pas saya belum masuk ada cantingnya. Ini orang keluar cantingnya ternyata dibawa. Sehingga di dalam cuma ada ember. Bagaimana? Apa dibolongin aja embernya? Ada yang ngiseng nih. Bolongin aja biar apa? Muncrat. Oh, dimarahin sama yang punya ember ntar kayak gitu. Gimana caranya? Pakai tangan tidak menjadi masalah. Ya. Tapi niat iktiraf kata ulama. Iktiraf itu apa? Niat mengambil air untuk berwudu. Jadi niat ngambil air. Jadi cukup di hati. Saya niat ngambil air untuk berwudu. Contoh. Ini contoh ya. Ini ada air segini. Ya. Saya masukin tangan saya ngambil air. Tapi jangan dibasuhnya di depan ini. Jadi cukup seperti ini ya. Saya ambil airnya. Ya. Ambil air. Nah kemudian saya basuh di sini. Saya ambil air lagi. Kemudian untuk tangan sampai seterusnya. Ya. Jadi tidak harus air banyak. Dan ingat. Ini yang dibahas oleh para ulama. Dalam hadis Nabi pernah berwudu pakai 1 gelas kecil. Ini lebih kecil dari ini. Lebih kecil. Itu bagaimana keterangannya? Nah ulama menjelaskan. Bahwasanya yang namanya wudunya Nabi itu juga bisa kita lakukan juga. Walaupun dengan air lebih kecil daripada gelas ini. Gimana caranya? Caranya kita ambil
kita siramkan sedikit di muka ya. Ambil siram sedikit di muka, sedikit aja. Kemudian kita ratakan. Loh Beb, kan mustakmal. Nah ini banyak orang yang salah paham tentang air mustakmal. Air mustakmal itu definisinya apa? Di antaranya yang sudah terpisah. Jadi kalau air yang masih ada di sini kita ratakan itu sah, suci. Tapi kalau sudah terpisah baru namanya mustakmal. Jadi kita ambil air dikit, siram, ratakan. Tangan siram dikit, ratakan. Kaki seterusnya, ya. Jadi itu cara berwudu dengan air yang sedikit, gampang, ya. Jangan dibuat repot. Kalau pakai keran, lebih gampang lagi. Tinggal kita walaupun sedikit, tinggal tadi diratakan saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian amalan yang disunahkan di malam Jumat. Yang pertama surat Al-Kahfi. Kama qala dalam hadis Nabi dikatakan barang siapa yang istiqomah membaca surat Kahfi malam Jumat atau di hari Jumat, insya Allah akan terselamatkan daripada fitnahnya Dajjal. Malam Jumat atau hari Jumat. Sehingga kalau malam ini nggak bisa baca surat Al-Kahfi, hari Jumatnya dibaca. Kemudian juga Al-Faqih kurang paham tentang masalah dalilnya, cuma dianjurkan lebih yaitu membaca Yasin juga. Kemudian secara umum adalah membaca surah Al-Muluk. Al-Muluk. Apa itu Al-Muluk? Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir sampai akhir. Itu dikatakan siapa orang yang istiqomah baca Al-Muluk ya dalam sehari, baik pagi, siang, sore, malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan daripada fitnah kubur. Jadi kalau kita di kuburan, entar waktu malaikat munkar nakir datang, pertanyaan sudah jelas, marabbuka wa man nabiyuka, semuanya, tapi yang menjawab amal soleh kita, bukan lisannya kita. Tapi orang yang mengamalkan soal muluk di hari barzah, di alam barzah itu di kuburan, dia akan menjawab dengan mudahnya berkah istiqamah baca surah Al-Muluk. Sehingga kalau bisa baca surah Al-Kahfi, Yasin dan Al-Muluk. Intinya malam Jumat sangat dianjurkan memperbanyak ibadah. Dan ibadah yang paling afdol adalah di hari Jumat besok adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ba'da maghrib sudah masuk hari Jumat. Ini tolong diingat ya. Pergantian hari di tahun Hijriyah itu adalah setelah masuknya waktu maghrib. Itu bergantian hari ya. Di tahun Islam Hijriyah itu ba'da maghrib. Kalau Masehi itu setelah jam 00 atau 24.00. Tapi dalam Islam pergantian hari adalah setelah masuk maghrib. Jadi hari ini hari Kamis. Tapi tadi maghrib sudah masuk ini hari Jumat. Sehingga di malam hari ini sangat dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, dia yang paling dekat kelak kepadaku di hari kiamat. Kalau arti dekat apa? Insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil baik, yang lainnya? Mamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya. Satu di antaranya mungkin perempuan yang menolak berhubungan intim. Itu hukumnya apa, Pak Bib? Terus yang kedua, bagaimana caranya agar rajin ibadah, rajin sholat di antara itu. Mungkin sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ini yang pertama. Kenapa saya katakan pertanyaan bagus? Karena kadang-kadang banyak seorang istri nolak kalau diajak hubungan sama suaminya. Ingat ya, ini mungkin perkara yang
kayaknya sepele, tapi ingat wahai para istri, Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah mensabdakan, barang siapa seorang istri diminta berhubungan oleh suaminya, dia menolak di malam hari, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan malaikat-malaikatnya sampai masuk waktu subuh. Ingat, yang melaknat bukan Pak RT, Pak RW. Yang melaknat langsung Allah dan malaikat-malaikatnya. Artinya kalau itu perempuan istri meninggal di malam hari tersebut, dia meninggal dalam keadaan dilaknat oleh Allah dan malaikat-malaikat. Mungkin ini kayak sepele, tapi ingat Nabi sudah pernah menegaskan wahai para istri, kata Nabi kalau seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridha, Allah akan langsung masukin dia ke surga, nggak pakai dihisap lagi. Makanya para istri harus sadar, tatkala Anda menikah, surga Anda terletak pada suami, bukan orang tua lagi. Jadi prioritaskan suami daripada orang tua. Sehingga bagaimana Ustadz Habib, kalau suami saya ngajak tapi saya capek, saya habis kerja, saya habis ngurus anak. Di sini para suami harus peka dan sadar, jangan teka. Biar imbang ini, istrinya kena, para suaminya kena. Anda kerja capek, baik. Anda punya syahwat, baik. Kemudian pengen disalurkan yang halal, yang dapat pahala. Kata Nabi bahwasanya wa fi buti ahadikum shadaqah. Sebagian daging di antara kalian kebaikan, yaitu berhubungan suami istri. Sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami punya syahwat, apakah akan jadi dosa? Kata Nabi, kalau syahwatmu engkau berikan yang halal kepada suami istri, hubungan menjadi pahala. Tapi kalau syahwatmu kepada yang haram, menjadi dosa. Sehingga di sini para suami harus sadar, Anda pulang ke rumah, Anda tuh punya istri nggak sendirian. Beb, suami istri saya belum punya anak, baik, tapi dia ngurus rumahmu, dia masak, dia nyuci. Mungkin Anda keluar, dia punya urusan sama tetangga. Sehingga suami harus peka juga dengan hal ini. Apalagi sudah punya anak, anaknya masih baru lahir, disusui, nangis, ganti popok. Kita para suami cuma modal kerja, dengkul aja, PD-nya minta ampun. Sehingga suami juga harus peka. Kemudian para istri, Anda juga harus paham tentang hadis ini. Sehingga Anda jangan, oh suami saya capek. Jangan. Pasti dilaknat oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Bagaimana? Sampaikan, bang, saya pingin berhubungan bang, apalagi engkau sudah mengajaknya. Tapi bagaimana ini? Kebetulan saya betul-betul capek sekali. Jadi kalau mau berhubungan, silakan, tapi saya minta maaf kalau saya kurang maksimal. Atau bang, bagaimana kalau saat ini tidak berhubungan, tapi saya istimta, yaitu maaf majelis mulia ini saya keluarkan tidak melalui hubungan intim, tapi melalui tangan. Dan itu diperbolehkan dalam agama. Sehingga intinya suami harus peka, istri juga harus faham. Ya, jadi sama-sama harus memahami. Kalau hukumnya tadi sudah jelas, ini solusinya. Sehingga Anda para istri kalau lagi head, lagi berhalangan, suami minta, Anda jelaskan, maaf bang, lagi datang bulan, lagi head. Cuma isi cerdas, dia tidak akan putus asa. Bang, bagaimana kalau saya keluarkan lewat istimta? Ya, tidak pakai hubungan. Ya, ini mungkin bagi yang jomblo nggak kebayang. Coba ntar kalau sudah menikah, nyaho ntar antum. Ya, ingat loh ya, ini survei sudah banyak membuktikan banyaknya rumah tangga sampai bercerai itu gara-gara itu, gara-gara hubungan yang tidak terlampiaskan. Makanya ntar kalau pengen tahu panjang lebarnya, datang ke Majelis Al-Wasilah, khususnya malam Kamis kedua. Kita ada kajian khusus masalah rumah tangga. Ya, bagaimana menjadi suami yang soleh, menjadi istri yang soleha, menyikapi permasalahan. Mungkin saat ini belum terbayang sama yang jomblo-jomblowati. Jangan sampai setelah menikah baru nyari-nyari ustadznya sibuk ntar. Makanya saya selalu ingatkan, tidak bosan-bosan, wahai para jomblowati, belajar ilmu agama sebelum menikah. Jangan ntar sudah menikah istrinya kayak gini, suaminya kayak gini, waduh menit pusing sudah ini. Sekarang disiapkan bagaimana menjadi suami yang soleh, istri yang soleha, menghadapi problem rumah tangga bagaimana. Bagaimana kalau mertua saya seperti ini, bagaimana kalau orang tua saya seperti ini, bagaimana kalau saudari istri saya, saudara saya seperti ini. Itu kan harus dipelajari. Ya, sedia payung sebelum hujan. Payung aja kita siapkan. Ini rumah tangga lebih dari payung rusak, beli bisa. Rumah tangga rusak, langsung cerai.
Kan enggak. Hah? Ya, itu hukumnya plus solusinya. Kemudian yang kedua, bagaimana Ustadz Habib agar saya bisa istiqomah taat kepada Allah, baik melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Caranya tanamkan rasa takut sama Allah. Rasa takut sama Allah. Kita ini bisa kerja, kata bos, kamu kalau kerja di tempat saya jam 7 harus sampai tempat. Bangun tidur ternyata jam 6. Belum sempat sholat subuh. Karena takut dipotong gaji sama si bos, jam 7 harus datang, subuhnya lewat sekalian. Mandi, blablut langsung berangkat. Belum subuh? Belum. Ntar aja Beb, jam 9 sholat duha pakai kunut. Lebih takut sama manusia ada. Ya kadang ada yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak menangkan rasa takut kepada Allah. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara menanamkan rasa takut sama Allah biar kita tidak ngentengin meninggalkan yang wajib, ngentengin melakukan yang dosa. Ada 3 cara. Pertama, ingat Allah selalu melihat kita. Mau dimanapun kita berada, Allah selalu melihat. Ngumpet dimanapun, puasa Ramadan, oleh kanan kiri nggak ada orang, masuk warung makan bubuk, nggak ada yang lihat. Iya nggak ada yang lihat, tapi Allah melihat kita. Yang kedua, ingat kematian. Waktu lagi bisnis, kemudian ngutang sama bank-bank riba, sama rentenir, hadirkan bagaimana kalau saya bisnis riba, mati dalam keadaan riba. Nah, bayangkan, hadirkan kematian. Mau ninggalin sholat subuh, nggak usah sholat lah. Bayangkan, tatkala kita ninggalkan sholat, kata Nabi, satu sholat yang ditinggal oleh seorang hamba, dia masuk usia balik, ditinggalkan sholat satu saja, dia tidak qadha sampai ajal menjemput nyawanya, kata Nabi, pasti orang itu akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sholat. Mau kita sedekahnya sebanyak apapun, nyumbang masjid, nyumbang musola, majelis taklim, pesantren, bantu ustaz ke ulama, satu sholat kata Nabi neraka tempatnya. Lalu bagaimana Habib? Diqadha. Habib saya lupa. Kayaknya itu zaman jahiliyah, sudah 10 tahun yang lalu itu. Bagaimana cara? Kalau saya lupa, kata para ulama, seingatnya berapa itu yang diqadha. Beb ragu Beb, ini antara 20 sama 30. Kata para ulama, ambil yang paling banyak. Ingatnya 20, 30, ambil yang 30. Kapan mengqadha sholat? Kata para ulama, secepat-cepatnya. Jangan nunggu di waktu sholatnya. Contoh, kita pernah meninggalkan sholat subuh, nggak usah nunggu di waktu subuh. Waktu duhur, maghrib, isya, asar, qadha. Kenapa? Karena takutnya kita mengakhirkan qadha sholat, Allah cabut nyawa kita. Karena kematian datang tidak pernah dengan pemberitahuan. Kemudian yang ketiga, caranya ingat semua ucapan perbuatan kita ada tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Siapapun kita, mau ustadz, mau kiai, mau ulama, mau habib, mau orang kaya, orang miskin, semuanya rata di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan. Beb, di hari kiamat saya bisa berbohong. Sekarang di dunia bisa bohong dengan lidah kita, di hari kiamat tidak bisa. Dalam surat Yasin Allah firmankan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjulum mimma kanu yaksibun. Di hari tersebut, hari kiamat, kami tutup semua mulut mereka. Allah yang menjanjikan, ditutup. Tangan-tangan mereka akan berbicara. Ini nggak bisa ngomong. Hari kiamat bisa berbicara dengan jelas sejelas-jelasnya. Dan kaki, kata Allah, akan bersaksi dengan apa yang kita lakukan. Sehingga hadirkan saat ini tanggung jawab kelak di hari kiamat. Buat apa kita hidup di dunia ini, hidup bahagia, rumah mewah, mobil mewah, semua rumah kita ada, uang ada, tanah berhektar-hektar. Mati cuma berapa itu tanah? 2 kali 1, bajunya kain kafan. Mana itu rumahnya? Mana mobilnya? Mana motornya? Mana harta jabatannya? Semua jadi ahli waris. Dan kelak hari itu ada tanggung jawabnya. Di dunia kita bisa bergaya dengan harta, jabatan, pangkat. Kalau kita sudah meninggal dunia, mau bergaya sama siapa? Orang yang punya cinta sama kita, semuanya meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita sudah mati. Maka kematian itu tidak akan menyeramkan kalau kita sudah menyiapkan amal soleh. Jadi intinya, ingat 3 perkara tadi. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Yang pertama, dengan kita selalu merasa Allah memantau, melihat, menyaksikan kita. Yang kedua, dengan mengingat kematian. Yang ketiga, ingat ada tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, fadhol yang lain. Coba yang perempuan, pemudi ibu-ibunya. Mangga, bebas ya. Yang penting jangan curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, saya mau bertanya. Nah,
Sekarang kan ada musibah seperti penyakit, bencana. Sementara Habib, para ulama, para kiai berdoa untuk menghilangkan semua bencana. Tapi di sekeliling kita banyak orang yang buat dusta dan dolim kepada orang-orang. Apa itu Allah akan mengabulkan doa kita atau Habib semuanya itu. Terus yang kedua, di surat Al-An'am ayat 123, dia artinya gini, saya juga pernah baca. Dan di setiap negeri saya akan jadikan pemimpin pembesar yang jahat untuk mendolimi dan membohongi, menipu orang-orang, sementara dianya sendiri padahal yang tertipu. Itu apa arti itu berlaku di zaman Nabi atau zaman sekarang? Saya membacanya itu rasa-rasa miris itu. Saya takut kejadian di zaman sekarang ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apakah doanya para ustadz, kiai, ulama, para habaib, semua orang yang berdoa akan tertolak dengan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang lainnya? Yang pertama, selama orang yang berdoa itu dia khusyuk meminta kepada Allah dan dia tidak melakukan perkara yang bisa tertolak dia punya doa, tetap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang bisa menjadikan sebab doa kita tidak dikabul oleh Allah adalah kita bekerja makan daripada sesuatu yang haram. Kita doa setiap hari minta sama Allah, tapi kita rezekinya haram, kerjanya di tempat yang haram, maka itu semuanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah menjelaskan, datang seorang musafir dari perjalanan jauh, bajunya lecek, kemudian rambutnya berdebu. Dia minta kepada Allah, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, pekerjaannya haram. Kata Nabi, bagaimana Allah akan mengabulkan doa tersebut? Sehingga selama yang berdoa itu penuh dengan kekhusyuan, tidak melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan doa tidak dikabulkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berdoa adalah orang-orang soleh yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lalu bagaimana dengan orang sekitarnya yang berbuat dosa? Maka tetap di situ konsekuensi yang kedua. Kalau ada orang berbuat dosa, orang yang baik membiarkan, maka Allah akan tetap jatuhkan musibah kepada mereka. Jadi pembahasan yang beda sebetulnya. Jadi doa selesai tadi. Nah sekarang masalah maksiat. Jadi kalau ada orang berbuat dosa di desa kita, kok kita biarkan? Itu Allah akan kirimkan musibah, yang baik, yang tidak baik, rata. Semuanya dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Ingatkan. Jangan dibiarkan. Karena kalau kita membiarkan, siap-siap ntar musibah akan Allah turunkan. Renungi kejadian Aceh 2004. Selesai. Kota Serambi Mekah julukannya. Hukum Islam dilakukan di sana. Ada rotan, ada cambuk, ada algojoknya. Hukum Islam. Tapi coba tanyakan, kenapa 2004 tsunami jatuhnya di Aceh? Kenapa tidak di tempat yang lainnya yang dosanya bisa dikatakan kemaksiatannya lebih banyak? Kenapa? Itu pelajaran bagi kita. Aceh yang luar biasa seperti itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi desa kita. Sehingga jangan ngentengin. Takutnya kita membiarkan orang maksiat, ternyata giliran kita akan kena. Apalagi sekarang dari Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Sumedang, Bandung, Bogor, coba sebagian Kuningan sudah ada yang kena juga. Sehingga mulai saat ini ayo bareng-bareng kita berdamai kepada Allah, jaga hubungan kita sama Allah yang baik, kewajiban dijaga, kemaksiatan tinggalkan, hubungan sama manusia yang baik. Agar apa? Agar jangan sampai musibah Allah turunkan gara-gara perbuatan jelek kita. Sehingga kita wajib untuk mengingatkan mereka. Makanya dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu di kitab Nasihuddin Diniyah, itu pernah diceritakan oleh Imam Ghazali, Allah pernah membinasakan 16.000 orang. Ini di window haji berapa jumlahnya? 7.000 ada? 7.000. 7.000. Belum ada separohnya. Imam Ghazali bercerita dulu Allah pernah membinasakan manusia 16.000. Tapi ingat, kata Imam Ghazali, amaluhum ka amal anbiya.
16.000 orang ini pekerjaannya seperti para nabi. Solehnya di atas soleh. Tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 16.000. Apa kata Imam Ghazali? Apa sebabnya? Kan dia ahli ibadah. Kemudian dia dekat sama Allah. Kenapa dibinasa oleh Allah? Kata Imam Ghazali, karena dia diam terhadap kemungkaran yang terjadi di desanya, di tempatnya, di depan matanya. Dia biarkan dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita yang lainnya, Nabi Musa, dalam ajaran Nabi Musa dalam kitab Tauratnya, itu orang tidak boleh mancing di hari Sabtu. Di hari Jumat ya. Jumat Sabtu. Di hari Sabtu. Tidak boleh mancing di hari Sabtu. Pinter-pinteran sama Nabi Musa. Hari Jumatnya sudah pasang jala. Sabtu nggak boleh mancing. Jumatnya pasang jala, kan kurang ajar nih. Pinter-pinteran. Jadi Jumat pasang jala, biar Sabtu banyak yang masuk, hari Ahad diambil. Nah, tatkala mereka melakukan seperti ini, itu ada 3 golongan. Yang pertama, si pendosa, yang melakukan pelanggaran kepada Nabi Musa. Yang kedua, yang tidak melakukan tapi diam. Sudah tahu ini orang melakukan itu, diam dia, gak diingatkan. Tapi dia tidak melakukan, cuma diam aja. Yang ketiga, dia ingatkan, tidak mau ini orang, dia pergi. Kata Nabi Musa, Allah berikan musibah, yang nomor 1 kena, yang nomor 2 kena. Lalu mereka bertanya, kenapa kok yang nomor 2 kena wahai Nabi Musa? Yang nomor 1, iya mereka yang maksiat, melanggar. Yang nomor 2 kan gak melakukan, ahli ibadah, kenapa kena? Kata Nabi Musa, karena dia diam terhadap kemungkaran, kemudian dia tidak pergi dari tempat tersebut, dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita khawatirkan. Sehingga ayo pada saat ini awali dengan desa kita masing-masing. Pokoknya tidak boleh ada kebiasaan yang tidak baik, kemungkaran. Kenapa? Jangan sampai gara-gara kita diem, desa kita diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, tentang ayat tadi, wallahu a'lam bishawab. Cuma intinya bahwasanya yang dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah, yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, itu bukan hanya untuk di zaman itu saja, tapi untuk sampai terakhir umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ada namanya kitab, kalau tidak salah, Daqaiqul Akhbar, yaitu menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di akhir zaman, dijelaskan dalam Nabi dalam beberapa hadis. Kejadiannya belum terjadi, tapi 1400 tahun yang lalu Nabi sudah memberitahu kejadian ini, semuanya. Tapi yang perlu Al-Fakir tekankan, jangan fokus dengan kejadiannya, tapi fokus hari ini nih saya bagaimana kalau meninggal dunia. Itu yang paling penting. Ada sebagian orang ikut kajian tentang hari kiamat, ada kan? Beberapa orang cerita hari kiamat, bagus, biar kita makin takut sama Allah. Tapi malah kita lupa pada hari ini. Ntar Habib, bagaimana kalau hari kiamat terjadi api di Yaman, di Hadramut? Bagaimana kalau di Sungai Efrat katanya ntar menjadi kering? Katanya terjadi hari kiamat. Gak usah dipikiri. Belum tentu kita juga sampai pada hari tersebut. Yang sekarang nih loh, kalau Allah cabut nyawa kita hari ini, kira-kira siap tidak menghadap Allah? Kira-kira banyak mana dosa sama kebaikan kita? Jangan sampai tadi akhirat ditimbang di mizan, tempat pertimbangan amal, ternyata dosa kita lebih banyak daripada ibadah kita, akhirnya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, mari pada saat ini selalu kita menjadi orang yang baik setiap saatnya, karena kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Kemudian kenapa kok terjadi namanya pemimpin dolim, mau RT, RW, camat, terus sampai ke atasnya? Dikatakan karena kita sudah menjauh dari ulama. Makanya dikatakan kalau kita sudah menjauh dari ulama, apalagi benci dengan ulama, Allah berikan 3 musibah sekaligus. Pertama, Allah akan cabut keberkahan dalam hidupnya. Dulu punya uang sedikit tapi cukup. Sekarang uang banyak tapi seakan-akan tidak cukup. Kenapa? Bukan karena sekarang harga mahal, enggak. Karena keberkahan sudah dicabut oleh Allah. Apa sebabnya? Kita nggak mau dekat sama ulama, nggak mau hadir majelis salimnya ulama, nggak mau duduk bareng berjuang dengan para ulama. Kita lebih sibuk mencari dunia, jabatan yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Menjauh, dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan kirimkan pemimpin yang dolim. Jangan-jangan saat ini mungkin ada RT, RW atau pemimpin yang dolim,
ternyata gara-gara kita jauh dari ulama. Kenapa? Kalau secara akal rasio kita berpikir sejenak, karena kita waktu milih tidak milih seorang pemimpin yang bakal menjadikan desa kita, kota kita lebih baik daripada yang sebelumnya, punya rasa takut sama Allah. Asal-asalan. Bahkan naudzubillah ada istilah kayak nyogok. Dikasih duit 100.000, kemudian dicoblos daripada pemimpin yang kita nggak tahu ini pemimpin baik atau tidak. Coba kita tanya ulama yang betul-betul ulama pewaris ilmunya Nabi ya, yang istiqomah, yang mudawam mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ada 5 calon. Tanya Ustadz kayak ulama, kira-kira calon yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kira-kira yang mana? Oh yang ini baik. Akhirnya kita dapat pemimpin yang baik. Cuma yang jadi problem saat ini, kadang-kadang kita jauh dari ulama. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana ulama, mana yang bukan ulama. Bajunya ulama, ilmunya ulama, ternyata yang disampaikan tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Allah akan cabut orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Nah, sehingga mulai saat ini ayo dekat sama ustadz kiai ulama, bantu ustadz kiai ulama kita yang berjuang. Khususnya saya selalu menghimbau jangan yang jauh-jauh. Kita ini saya juga bingung. Kalau kita ada ustadz kiai ulama habaib dari jauh, hormatnya luar biasa. Tapi di desa kita ada ustadz kiai ulama yang mengajar ngaji, yang berdakwah, pengen menjadikan desa kita baik, kadang-kadang kita tidak peduli. Ini jangan-jangan yang menjadikan sebab antar Allah akan menjadikan kita ini diberikan musibah demi musibah. Kenapa? Karena kita tidak mau peduli, tidak mau berjuang, acuh dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Fadhil silakan ya. Yang istri, yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau nanyain masih tentang bencana. Cuman bencananya ini beda dari yang ada di TV-TV. Ini bencananya hampir di setiap orang juga pasti melihatnya di HP khususnya ya. Bencananya itu bencana TikTok. Menurut saya itu TikTok itu sangat bencana, lebih dari banjir dan segalanya lah. Banyak orang yang berhijab tapi dia itu goyang-goyang ya segala macam lah, kan itu mungkin untuk orang-orang yang melihatnya itu terbawa dosa juga, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, ini bagaimana kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita, terkadang adik sendiri juga suka main TikTok. Ya, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana cara mengingatkannya, tapi secara baik-baik, secara halus, tidak menyakiti hatinya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kata para ulama musibah terbesar itu musibah masalah agama. Kalau musibah banjir dia hilang selesai. Kalau orang meninggal pun bahkan bisa menjadi sebab dia meninggalnya usul khotimah melalui bencana. Tapi kalau sudah musibah masalah agama, ini bisa menyebabkan dia itu bencananya bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat gitu loh. Nah, sehingga bagaimana tatkala kita pengen mengingatkan mereka dalam dunia dakwah, ada istilah kalau kita pengen mengingatkan orang lain dengan mudah, ambil hatinya. Jangan kita ngingetin orang mentang-mentang adik kita, mentang-mentang saudara kita langsung dikeplak, HP-nya dibanting langsung. Malah setelah itu menjadi musuh bagi kita. Sehingga cara mengingatkan mereka itu paling gampang ambil hatinya. Bagaimana cara ambil hatinya? Ya kita harus dekat dengan mereka. Contoh kita pengen merangkul anak-anak muda di tempat kita, ya kitanya harus bareng sama mereka. Jangan mentang-mentang kita ustadz, kiai, ulama langsung, hei pemuda, kamu berzina, kamu minum keras, neraka tempatmu. Bubar, enggak. Bubar iya, cuma ambil botol dikeplak ntar kepalanya orang tersebut. Sehingga dalam kita mengingatkan orang, ambil hatinya. Karena kalau sudah hatinya kena, semuanya bakal nurut.
Nah, cara untuk mengambil hati mereka apa? Ya, kita harus duduk bareng sama mereka. Duduk bareng bukan artinya kita harus berbuat dosa sama mereka, enggak. Kalau kita jalan-jalan lewat tempatnya, sapa. Kemudian juga kalau ada aktivitas di tempat tersebut, kita ikut aktif. Sehingga kalau sudah hatinya kena, mengingatkan apa aja gampang. Kedua, buat lingkungan islami di tempat tersebut, khususnya di rumah kita. Biasakan kalau sudah pada maghrib, tidak boleh ada orang megang HP. Kemudian sholat berjamaah. Habis maghrib, baca dzikir, baca rotib, baca yasin. Kalau megang HP, boleh. Tapi itu sebelum maghrib atau pada isya sudah tidak boleh. Dan itu harus dibiasakan. Tapi kalau kita nggak membiasakan, kita cuma berdoa, ya Allah, adik saya, kakak saya, orang tua saya, nggak bakal Allah rubah. Allah bakal merubah satu kaum kalau dia berusaha untuk merubahnya. Buat lingkungan islami. Dan ini resep kepada para suami istri. Kalau ada istrinya jarang sholat atau suaminya jarang sholat, biasakan dalam 5 waktu, wajibkan 1 waktu sholat berjamaah. Wajibkan. Sehingga apa? Sudah terbiasa rumah kita rumah islami. Kemudian biasakan di luarnya hadir majelis taklim. Sehingga kalau hadir majelis taklim kan tidak langsung akan mendapatkan tausiah, akan mendapatkan nasihat, tidak langsung lewat kita. Kalau mungkin lewat kita, dia tidak terima. Sehingga caranya bawa ke majelis taklim sambil kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hadir majelis taklim ini menjadi sebab kakak saya, adik saya, orang tua saya, teman saya dapat hidayah. Nggak, jadi intinya ambil hatinya dan kita duduk bersama mereka. Tapi ingat, duduk sama mereka bukan artinya bermaksud bareng. Kita bisa duduk sama mereka, kalau lewat usahakan mampir, ucapkan salam. Karena kalau sudah hatinya kena, insya Allah semuanya gampang. Kedua, buat lingkungan islami di tempat kita. Yang ketiga, bawa ke majelis-majelis taklim sambil kita doakan. Kemudian kepada para akhwat yang perempuan, Al-Fagir cuma mengingatkan. Dari guru Al-Fagir, Dr. Habib Segaf Baharun, beliau ini pernah datang ke seorang wali Allah. Nah, wali Allah ini bilang kepada guru Al-Fagir ini, Habib Segaf, saya kemarin malam bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi saya lihat Nabi itu cemberut, sedih. Kemudian saya tanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau sedih? Kata Nabi, ada umat saya yang tidak berbuat apa-apa tapi dosanya update 24 jam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngapa-ngapain, tapi dosanya terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka perempuan yang suka mengupload wajahnya di media sosial. Mimpi Nabi tidak bisa jadi dalil benar, tapi untuk wanti-wanti, tahdir, maka harus kita lakukan. Sehingga ini tidak berseberangan dengan yang Allah firmankan, wala taqrabu zina. Jangan kau dekat-dekat dengan namanya zina. Makanya Al-Fagir berapa kali mengingatkan. Waktu 10 atau 15 tahun yang lalu, waktu Al-Fagir masih ada di Dalwa, Habib Segaf Baharun itu suka mengingatkan, HP ini dajjal zaman sekarang. Itu 10-15 tahun yang lalu. Sekarang dajjalnya, itu media sosial. Ada tok-tok tadi, mungkin ada apa macam-macamnya. Nah, sehingga bagaimana? Ya, kita harus membuat lingkungan islami, buat aturan. Pertama mungkin berat, kenapa? Karena nggak terbiasa. Tapi kalau kita sudah bersama-sama, orang tuanya, adik kakaknya, semuanya bersama-sama, saya yakin tidak ada sesuatu yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Nah, bagaimana hukumnya ketika seseorang itu upload atau membuat status di WA atau IG, tapi tujuannya itu bukan ria, hanya gimana ya, buat ngabarin bahwa saya di situ gitu, bukan ada ria, maksud ria gitu. Nah, pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah dalam Islam itu ada yang namanya malu gitu, malu dalam Islam? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, tolong mic-nya ke belakang. Harus ada yang nanya, ibu-ibu, emak-emak, pemudik khususnya, ya, atau nenek-nenek boleh nanya. Cuma habis ini ntar.
Yang pertama, tuh hampir lupa nih bahas nenek-nenek, lupa nih. Tadi meteor kan nenek-nenek. Apa tadi? Nah, status. Baik. Pertama, masalah hati tidak boleh kita menghukuminya. Jadi kalau sudah kaitan masalah hati, tidak boleh kita menghukumi. Atau bahasanya suudon, tidak boleh. Kenapa? Karena hati ini urusan hamba dengan Allah. Sehingga kita nggak boleh kan, oh ria ini, pengen dipuji, foto selfie, alhamdulillah malam ini hadir acara ngopi, ngobrol perkara iman bersama Habib Novel. Mudah-mudahan malam ini malam yang penuh dengan berkah. Amin, 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 amin. Ria ini orang, tidak ada. Itu urusan hati, manusia tidak boleh menghukuminya. Nah lalu bagaimana? Apakah kita ria? Ya kembali kepada niat. Kalau kita cuma mengupload untuk pemberitahuan, tidak ada ria sama sekali. Bahkan kalau kita ngupload kebaikan, itu malah pahala. Selama status itu masih ada, pahalanya akan terus ngalir. Itu yang Nabi sabdakan, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia dapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Jadi kalau kita pasang status yang baik, terus akan mengalir. Makanya usahakan yang punya WA atau media sosial yang lainnya, pasang status yang baik. Info majelis taklim, kata-kata mutiara, ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, para ulama, pasang. Kata para ulama, selama itu masih ada, itu pahalanya terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebalikannya, pasang status yang aneh-aneh, yang maksiat, maka hati-hati. Selama itu masih ada, terus akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang pengen Al-Faqir ingatkan, mau masalah status, tolong kalau pasang status jangan aneh-aneh. Kebaikan saya tidak dihargai oleh si dia. Ada apa? Kalau ngadu itu sama Allah. Jadi nggak usah aneh-aneh. Ya kan? Hari ini ada yang membuat hati saya terluka. Ada apa? Makanya kata Imam Dinun, tulislah sesuatu yang bakal menyenangkan engkau di akhir, tulisan yang baik. Status yang baik. Tapi kata beliau, jangan tulis sesuatu yang bisa menyengsarakan kita di akhirat. Tulis yang baik-baik. Jangan aneh-aneh. Curhat sama Allah, jangan curhat sama media sosial. Kemudian kalau kita tulis tadi, hati saya tersakiti oleh si dia, kemudian nulis jadi sembuh. Si dia itu bertobat sama Allah. Malah ntar teman kita pasang emot sehingga pasang status ya baik-baik aja lah, biar dapat pahala. Ayat 6. Kemudian yang kedua, apakah malu ada dalam Islam? Oh tentu ada. Bahkan dikatakan, dikatakan apa? Idalam tastahi fasna masyi'ta, kata Nabi. Kalau kamu nggak punya rasa malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Makanya orang kalau sudah tidak punya rasa malu, dia akan meninggalkan sholat, enteng aja. Maksiat sama Allah biasa. Urusan riba ndak peduli. Kenapa? Ndak punya rasa malu sama Allah. Dikasih hidup sama Allah, dikasih nafas sama Allah, dikasih rezeki, kok kurang ajar sama Allah. Karena tidak punya rasa malu. Sehingga malu oleh Habib Al-Haddad dalam kitab hikamnya terbagi menjadi dua. Ada malu yang baik, ada malu yang tidak baik. Malu yang baik itu adalah malu yang malu itu menjadikan kita ini malu bermaksiat kepada Allah. Mau ninggalkan sholat, ya Allah, saya diberi waktu umur sampai detik ini, masa saya ninggalkan sholat? Malu bermaksiat kepada Allah. Mau main gaple, main judi, nyari nomor di kuburan, togel. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allah berikan saya nikmat umur, kenapa saya gunakan seperti ini? Malu sama Allah. Kemudian yang kedua, malu ya. Nah, yang kedua adalah dibilang air putih langsung. Nah memang ini lama nih, lumayan ini batuknya juga. Kayaknya perlu dikasih apa? Bacaan nama istri biar cepat sembuh kayaknya. Nah yang kedua adalah malu yang baik. Apa itu malu yang baik? Malu yang menjadikan kita pingin selalu berbuat kebaikan. Itu malu yang baik. Malu yang tidak baik yang menjadikan kita ini malu yang kita bermaksiat kepada Allah. Malu yang baik itu apa?
malu yang menjadikan kita makin dekat kepada Allah. Jadi malu itu intinya ada dua. Malu yang tidak baik, malu yang baik. Malu yang tidak baik adalah malu kita untuk berbuat kebaikan. Kenapa kamu tidak sodako? Oh enggak enak, saya cuma 1.000 uangnya. Ini malu yang tidak baik, yang menjadikan sebab kita tidak berbuat kebaikan. Tapi malu yang baik, malu kita akan bermaksiat kepada Allah. Jadi itulah daripada bentuk malu dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mangga silakan. Yang istri, perempuan, pemudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum fid dini wa dunya. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya Bib tentang lukotoh atau barang temuan itu. Saya kan suka jualan di pasar, terus dititipin barang gitu, orangnya mau belanja ke tempat lain, 2 kantong, ada makanan terus sama pakaian gitu ya. Terus lupa nggak diambil lagi, setelah 3 hari nggak diambil itu makannya tuh saya masakan, saya makan gitu aja. Bagaimana itu hukumnya? Terus kalau yang pakaiannya tuh saya simpan sampai 2 tahun. Terus sebelumnya saya tanyain orang mana gitu ya, dia bilang orang Cimeru ya. Terus setelah ada 2 tahun yang tetangganya saya titipin itu, atau bagaimana itu hukumnya tentang makanan yang saya makan gitu ya. Terus kadang-kadang di sini ada yang ngulung cengkeh, ngulung tangki, itu juga bagaimana hukumnya Bib? Afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama dalam fikih itu ada namanya bab lukotoh. Lukotoh itu adalah barang temuan. Jadi kalau kita menemu sesuatu itu ada hukumnya. Ada 2 hukumnya. Yang pertama, sesuatu yang muhakirat, artinya sesuatu yang diremehkan, yang sekiranya orang tidak mencari lagi. Kemarin sempat dibahas masalah ini sekilas. Jadi kalau kita nemu uang, sekiranya uangnya tidak dicari lagi, boleh kita pakai. Sekarang saya tanya, kalau orang 2.000 diciketuk, ada orang uangnya hilang 2.000, dicari lagi enggak kira-kira? Enggak ya. 5.000 dicari lagi enggak? Umumnya orang ya, umumnya orang. 5.000 dicari lagi enggak? 10.000. Belum nyebut. Enggak. Ngantuk kayak gini. 10.000 dicari lagi enggak? Enggak. Dicari. Nah, berarti kalau umumnya 10.000 dicari, berarti kalau 5.000 boleh langsung dipakai. Kalau 10.000 tidak boleh langsung dipakai. Masuk hukum yang kedua. Apa itu? Sesuatu yang berharga. Apa sesuatu yang berharga? Yang sekiranya dicari lagi. Kalau sesuatu yang tidak berharga dipakai langsung boleh, nggak jadi masalah. Khususnya masalah makanan. Kalau makanan sekiranya kalau dibiarkan bakal basi, orangnya kok nggak ada yang datang, dimakan, itu pilihan yang terbaik. Tinggal nanti kalau ada yang mengaku diganti saja. Ya, ini khusus untuk makanan. Karena untuk menjaganya salah satu caranya dengan dimakan. Kalau kita sudah tunggu kok nggak ada, dibiarkan jadi basi, kata para ulama dimakan saja tidak apa-apa. Tinggal kalau ada yang ngaku memang betul punya dia, wajib diganti. Kemudian yang kedua, berharga. Kalau berharga nggak boleh kita pakai. 10.000 tuh nggak boleh kita pakai. Atau barang yang lainnya yang nilainya lebih dari 10.000 atau lebih, itu wajib diumumkan selama 1 tahun. Bagaimana cara mengumumkannya? Dalam 1 minggu diumumkan setiap hari. Senin umumkan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Senin lagi. Nggak ada yang ngaku, maka diumumkan lagi dalam 1 bulan setiap minggunya. Seminggu sekali umumkan. Minggu kedua umumkan, minggu ketiga umumkan. Keempat, nggak ada yang ngaku lagi. Kemudian yang terakhir adalah dalam 1 tahun setiap 1 bulan diumumkan. Nggak ada yang ngaku, baru boleh kita miliki. Dengan syarat kalau ada yang mengaku wajib dikembalikan. Jangan enggak ini barangnya beda, padahal iya milik dia, ya. Jadi wajib untuk dikembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir tuh saya kurang paham tuh apa? Cengkeh itu apa maksudnya? Baik. Bagaimana hukumnya kalau ada sesuatu yang jatuh, mau itu buah-buahan, cengkeh, atau uang, mungkin ada pohon uang jatuh. Bagaimana hukum mengambilnya?
Kaidahnya jelas, sesuatu yang bukan milik kita tidak boleh kita milik, itu jelas. Kalau ingin memiliki sesuatu yang bukan milik kita, satu, izin. Beb, orangnya pasti ikhlas. Karena tahu ikhlas, kenapa ndak izin? Ya Allah, Beb, masa satu buah mangga aja nggak ikhlas? Ya kan bukan milik Anda, bukan milik kita. Kalau milik kita mah terserah. Tapi ini milik orang lain, izin. Atau dengan membeli atau dengan menyewa, ya. Jadi nggak boleh langsung dimiliki. Atau sendal cepit, nah biasanya tuh. Tidak ada pakai ikhlas-ikhlasan. Ya Allah, Beb, nggak ada. Termasuk orang yang sholat Jumat pakai sendal cepit, sendalnya hilang, ngambil sendal yang bagus. Kenapa? Sendal saya hilang, Beb, tadi, Beb. Nggak boleh, ya. Jangan sampai gara-gara sendal kita hilang kita ngambil sendalnya orang lain, tidak boleh, ya. Pokoknya kalau bukan milik kita tidak boleh kita miliki kecuali dengan izin atau membeli atau menyewanya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga pemudinya, istri, ibu-ibu, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kan saya pernah bermimpi gitu, berhubungan badan. Ya, terus? Itu hukumnya gimana? Harus mandi wajib apa gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di antara sesuatu yang mewajibkan seorang untuk mandi besar atau mandi janabah adalah keluarnya mani. Sehingga kalau mimpi berhubungan kok tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Jadi tolak ukurnya itu keluarnya sperma. Bahkan keluar sperma nggak pakai mimpi tetap wajib mandi. Contoh, melihat buah mangga ini ya. Apa ini? Mangga. Melihat pohon mangga khoyal keluar, wajib mandi. Tahu nih? Atau melihat kambing kemudian keluar mani, wajib mandi. Jadi bukan mimpinya sebetulnya, jadi keluar spermanya, maka wajib mandi. Kemudian gak usah aneh-aneh kalau mimpi. Beb, saya mimpi berhubungan badan sama orang tersebut, berarti saya harus kawin sama dia. Enggak, itu memang kamunya yang bikin kawin namanya. Pokoknya kalau kita mimpi, ini saya sering banget ditanya masalah mimpi ini, mimpi itu. Dari mimpi yang baik, mimpi yang gak baik, sampai yang aneh-aneh. Saya suka mengingatkan, mimpi itu kaidahnya ada dua. Pertama, mimpi itu bunga tidur. Sehingga siapa saja bisa mimpi, mau itu orang Islam, di luar Islam, orang soleh, orang yang ahli maksiat, bisa mimpi semuanya. Sehingga jangan terlalu percaya dan tidak sedang-sedang aja. Yang kedua, yang paling penting, tafsirkan, takwilkan yang baik. Kan dalam hadis qudsi Allah sudah tekankan, ana indadzoni abdibi falyadunu masya'a. Aku ada pada sangan hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, kebaikan akan aku berikan. Tapi kalau hambaku berprasangka jelek, kejelekan akan aku berikan. Aduh, saya mimpi dikejar ular. Katanya ntar ada musibah, kena musibah beneran itu ntar. Mimpi dikejar ular. Ini pasti rezekinya loba, banyak ini saya hari ini. Dikasih rezeki yang banyak oleh Allah. Pokoknya husnudzon, jangan suudzon. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang yang lagi, ibu-ibu, pemudi, sok, mangga, ada? Ada tanya? Untuk ayah, hat, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan suka ada di jalanan itu tuh kayak misalkan ada pohon mangga, jadi si pohonnya itu menghalangi jalan, udah kayak menjorok ke jalan dan menghalangi untuk orang lewat. Terus saya pernah dengar juga kalau misalkan si buahnya itu berada di, jadi
yang ya jadi itu gimana Beb hukumnya gitu. Nah, sudah itu pertanyaannya. Baik, bagaimana hukumnya kalau kita ini di rumah kita, tetangga kita punya pohon yang dahannya atau buahnya itu masuk ke tempat kita. Maka di sini akan jatuh hukum, yaitu harus dimusyawarahkan, jangan diributkan. Artinya itu pohon sudah masuk ke lahan kita. Artinya di situ gimana kitanya yang punya tanah. Mau entar dibentuk sewa ya dibentuk sewa, tinggal entar diobrolkan seperti apa. Makanya intinya kalau sesuatu yang kita miliki kok masuk ke tempat orang lain, ya kita harus izin. Kalau tidak izin, tidak diberikan, ya kita harus bayar. Kenapa? Karena kita masuk ke tempat orang lain. Lalu bagaimana cara? Ya dimusyawarahkan. Kalau bayar ya bayar. Ya, jadi tinggal dimusyawarahkan. Bagaimana ini saya punya pohon, saya punya ranting, saya punya buah, kok masuk ke dalam. Cuma yang jelas kalau buahnya jatuh ke tanah kita jangan dimakan. Karena sekali lagi itu bukan milik kita. Jangan tentang jatuhnya ke tanah kita, ini milik saya. Kenapa? Suruh siapa jatuh ke tanah saya? Ya, jadi entar tinggal dimusyawarahkan saja. Kemudian kalau seandainya harus membayar, ya membayar, tinggal dimusyawarahkan. Kenapa? Karena itu kita masuk ke tempat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan lagi. Yang perempuan masih ada? Kalau tidak ada, mangga yang laki-laki. Fadhal yang nanya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ketika kita sholat at-tahiyatul akhir kan kita mengucapkan salam. Nah salam kita itu ucapnya ke siapa? Atau maksudnya ke siapa gitu? Salam itu ke siapa? Baik, kalau kita dalam keadaan tahiyat akhir kan kita mengucapkan salam. Salam itu ke siapa? Ya. Kalau kita lihat dari asbab atau dari disyariatkannya sholat, kemudian di dalam salam tersebut, itu salam adalah kepada seluruh kaum muslimin muslimat dan juga jin. Makanya kita disunahkan kalau salam itu memberi salam kepada mereka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum itu adalah semua muslimin muslimat termasuk juga jin. Karena jin itu sama seperti manusia, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Kan dalam Al-Qur'an Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi jin manusia ini sama. Beb, apakah jin setan ada yang masuk neraka dan surga? Ada. Maksudnya ada. Kenapa? Firmannya jelas. Jin manusia itu sama seperti manusia, cuma beda alam. Makanya jangan aneh-aneh pengen masuk alam jin. Jangan aneh-aneh pengen dibuka. Spiritualnya sampai apa tuh? Alisnya dikerik katanya biar bisa lihat jin. Kemudian tengah malam baca surah jin. Ntar jinnya nampak, kayak gini. Baru ntar ketakutan sendiri. Jadi nggak usah aneh-aneh, ya. Jadi intinya apa tadi? Lupa bertanya. Apa sih? Salam. Jadi salam itu kita disunahkan meniatkan, ya, untuk mengucapkan salam kepada semua dikatakan yang ada di barat, muslimin muslimat, jin juga. Kemudian tatkala ke kiri kita juga meniatkan hal tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Lagi-lagi? Yang perempuan masih ada? Kalau fadhal, umum yang laki-laki. Bapak, silakan. Pak Haji Tarmin. Mau nanya Pak Haji? Nah itu mic-nya. Kang Sony mau nanya, Kang Sony. Coba itu. Kang Lui. Mic-nya kasih Kang Sony itu mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah kawan
yang tadi Habib bertanya, Nah. yang Habib tadi bahas. Jadi begini, ada cerita, ada 3 orang teman. Si A sama si C itu lagi kurang baik, tidak harmonis persahabatannya. Sementara si B itu kepengen memposisikan dirinya supaya si A sama si C ini bisa kembali normal gitu. Dimana harus ada pencerah di antara si A sama si C itu, caranya harus bagaimana. Soalnya kalau saya lihat, kalau saya diamkan itu ntar ujung-ujungnya tetap gak mau bersahabat gitu, dalam artian gak ada solusinya. Jadi mohon pencerahannya gimana solusinya untuk si A dan si C itu bisa kembali seperti semula. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, kamu mau tidak aku beritahu satu amalan yang pahalanya lebih besar daripada sholat, puasa, dan bersodakoh? Sahabat Nabi mengatakan, iya ya Rasul. Apa itu? Islahu datul bain, mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Itu pahalanya besar sekali. Sampai di antara berbohong yang diperbolehkan itu adalah berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang ribut. Bohong dibolehkan. Bohong itu bercanda aja tidak boleh loh. Tapi untuk mendamaikan 2 orang yang ribut itu diperbolehkan dan mendapatkan pahala. Saking apa? Saking tidak boleh ada orang yang putus tali silaturahmi dan besarnya dosa orang yang memutus tali silaturahmi. Sehingga bagaimana caranya? Cari orang ketiga penengah yang disegani oleh kedua belah pihak. Kalau bisa punya ilmu agama dan orang tersebut bisa menutup aibnya. Entar minta tolong kepada beliau untuk mendamaikan. Kalau bisa seorang ustadz yang disegani di antara kedua belah pihak. Jadi entar beliau akan berbicara kepada si A, kemudian bicara kepada si B, kemudian di waktu kapan akan ditemukan untuk didamaikan. Dan kita bagaimana? Kita kan nggak bisa mengingatkannya, tinggal kita bantu doakan agar mudah-mudahan orang ketiga ini yang sebagai penengah bisa mendamaikan di antara kedua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ini yang sebelah sana belum kayaknya nih. Enggak, oh ada ibu-ibu. Ibu istri-istri ada yang mau nanya? Ntar mic-nya bisa jalan ke sana. Atau yang di dalam ada yang nanya? Ada ibu, bangga itu mic-nya sudah ke sana mubadir kalau nggak nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sebelumnya nih, supaya tidak ada persepsi yang lain. Mohon penjelasan dari Habib antara Habib, kemudian Syekh, kemudian Pangeran dan sebagainya. Ini kadang-kadang masyarakat yang ada di sini itu, oh ini Habib, ini gimana sih ceritanya ada Habib, ini ada Syekh. Jadi masyarakat itu kadang-kadang bisa tijaroh gitu bang. Lu ini Habib, oh ini Syekh. Jadi jangan sampai salah pengertian bahwa masyarakat itu ada pendapat-pendapat yang lain. Terima kasih Habib. Baik. Pertama, apa bedanya Habib, Syekh sama ulama mungkin ya? Yang pertama Habib itu adalah seorang yang nasabnya itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu definisi Habib. Jadi kalau disebutkan namanya ayahnya, kemudian ayahnya ayah itu nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini namanya Habib. Kalau perempuannya namanya Syarifah, ya, laki-lakinya Habib, perempuannya namanya Syarifah. Jadi kalau ditelusuri itu nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian kalau syekh itu adalah suatu julukan yang diberikan kepada seorang yang alim dan lebih cenderung orangnya sudah sepuh. Itu namanya syekh. Tapi terkadang orangnya juga tidak sepuh, tapi keilmuannya luar biasa, masih muda, tapi keilmuannya luar biasa, dipanggil syekh juga. Ya. Kemudian yang namanya ulama adalah orang yang memiliki satu ilmu. Itu namanya adalah ulama. Jadi orang yang memiliki satu ilmu pakar itu namanya ulama. Ini umum. Sebetulnya syekh itu mencakup ulama juga. Cuma kalau sudah kalimat syekh itu biasanya lebih kepada sepuh atau pemula, tokoh pertama-tama. Itu syekh. Tapi ingat, kalau ada orang yang kita ini nggak tahu ini Habib ataupun tidak, lebih baik kita tidak usah berbicara di bab tersebut. Contoh, kita kan sering dengar Wali Songo ini katanya habaib, ya kan? Kemudian Sunan Kalijaga yang tidak habaib. Ini selama kita tidak tahu masalah nasabnya, kita tidak usah berbicara tentang akan hal tersebut. Makanya sampai detik ini, kalau tidak salah Al-Faqih tahu ini, jadi di Jakarta itu ada satu kelompok yang mengurusi masalah nasab, masalah habaib atau syarifah. Namanya Robitoh. Jadi Robitoh itu seperti satu ikatan perkumpulan yang membahas masalah ini. Robitoh itu pun tidak mengeluarkan bahwasanya ini Sunan Gunung Jati marganya, ini Sunan Ampel, ini tidak ada. Kenapa? Karena mereka belum tahu tentang nasab keasliannya, sehingga lebih mengambil pendapat mauquf atau tidak berbicara masalah hal tersebut. Nah itu juga untuk kita. Kalau di desa kita ada orang ngaku Habib, ini Syarifah, tinggal tanyakan nasabnya. Coba nasabnya ada ndak? Kemudian kalau masih ragu atau ini orangnya kok kayak nggak jelas, tidak usah pusing. Cukup kita datang kepada habaib yang disepuhkan di tempat tersebut atau habib yang kita kenal, biar mereka yang ngurusnya. Nama wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi satu? Enggak. Salawat itu kan banyak ya, Bib. Tapi ada di antara salawat itu yang benar-benar diterima oleh Rasulullah. Kadang-kadang ada yang pendapat salawat itu disampaikan misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu sebenarnya maknanya itu yang paling menjurus kepada Rasulullah itu misalnya ada sholawat Jibril, ada sholawat yang panjang. Ini sebenarnya yang mana yang bisa diterima oleh Rasulullah? Di zaman Nabi ada sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami membaca sholawat kepadamu dalam keadaan riya dapat pahala enggak? Kata Nabi, iya, kamu akan diberikan 10 pahala. Ya Rasul, kalau saya bersolawat kepadamu dengan kekhusyuan, penuh rasa cinta, berapa pahala yang saya dapat? Kata Nabi, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Artinya di sini semua sholawat akan diterima. Ini yang riya loh ya. Jadi saya baca sholawat karena depan saya ada calon mertua saya. Udah niat, pokoknya nawaitu, saya niat sholawat untuk pamer sama calon mertua saya. Tetap dapat pahala. Makanya kata para ulama, adimi sholat ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholat ala Nabi Muhammad. Kata para ulama, teruslah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setiap amal antara diterima sama ditolak. Kecuali sholawat sama Nabi Muhammad pasti akan diterima. Sehingga kalau kita bersalawat sama Nabi Muhammad pasti diterima walaupun riya. Untuk masalah sighahnya atau ucapannya itu bebas. Apa saja. Cuma memang ada afdoliyah yang dijelaskan oleh para ulama. Sampai ada istilah sholawat yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. Yang sering kita baca dalam tasyahud kita waktu sholat. Tapi keluar daripada itu dua perkara yang ingin Al-Faqih tekankan masalah sholawat. Yang pertama, ada sholawat namanya batro atau batroh. Adalah sholawat yang tidak menyebutkan nama keluarga dan sahabat Nabi. Contohnya apa?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai. Ini kata sebagian kecil ya, bukan banyak, sebagian kecil. Ini Nabi kurang senang. Kenapa? Tidak menyebutkan nama keluarga dan sahabat Nabi. Sehingga paling pendek, bacalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu paling pendek. Karena keluar dari khilafnya para ulama itu lebih baik. Ya. Jadi kalau bisa sebutkan nama keluarga dan sahabat Nabi. Yang kedua, salawat itu sebenarnya bukan masalah ini itu enggak. Yang paling khusyuk menghadirkan Nabi dalam salawat itu yang paling baik. Ada orang bersalawat ngejar target. Target saya salawat 1000, kejar. Sehingga nggak peduli dia mau baca salawat ingat Nabi nggak ingat Nabi, masa bodoh tadi sudah. Ngejar target. Kayak yang baca Quran berkali-kali di bulan Ramadan, setiap Ramadan khatam. Tapi kalau bulan Ramadan tetap aja main gaple, nyari nomor di kuburan, riba, tetap. Kenapa? Baca Qurannya kejar target. Padahal Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Direnungi. Bukan sekedar untuk dibaca. Nah sehingga kalau bisa dua perkara tadi itu diingat. Sehingga sebutkan nama keluarga dan sahabat Nabi. Kemudian hadirkan Nabi tatkala kita bersolawat kepada Nabi. Karena di antara cara kalau kita ingin mimpi Nabi, kata para ulama, bukan cuma baca solawat, tapi hadirkan Nabi waktu kita bersolawat. Baik itu kita menanamkan nama Nabi di hati kita waktu baca solawat, atau ingat perjuangan Nabi, cinta Nabi kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja ya. Sudah selesai ya, insyaallah ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Adapun ngopi di sini insyaallah rutin ya. Kita di Ciketuk itu ada 2 ya. Ciketuk 1 di Kang Lope ya. Itu di malam Selasa 1 dan 3 ganjil. Kemudian yang genap di Pak Ohan sama di sini ya. Jadi tolong ini rutin ya. Jadi entar kalau bisa untuk semuanya kalau bisa menyampaikan waktu. Toh acara juga nyantai. Ini kan tidak seperti majelis taklim nyantai. Cuma isinya insya Allah tidak lepas daripada majelis taklim belajar ilmu agama. Cuma lebih difokuskan tanya aja jawab. Sehingga yang mau bertanya disiapkan aja pertanyaannya. 100 siapkan 100 pertanyaan. Wah, nanya antar 100 ini. Silakan. Ntar yang kejawab 10 ya berarti 90-nya buat besok. Saya mau tanya. Enggak. Kan anak saya tuh meninggal ya, tapi kadang-kadang suka punya pikiran begini tuh, Bib. Ya Allah Tuhan, kenapa aku ambil anak? Bisa enggak saya? Nah, bagaimana kalau seandainya orang yang kita cintai meninggal dunia, kemudian kita kadang-kadang suka berpikiran kenapa sih kok Allah cabut nyawa orang yang saya cintai. Pertama yang perlu diingat, tidak terjadi sesuatu di muka bumi ini kecuali sudah ada takdirnya Allah. Sehingga kata para ulama kalau kita tidak terima dengan takdir, artinya kita menyalahkan Allah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan kata Habib Haddad dalam kitab Nasihat Dunia walau Imaniyah ada bab namanya ihtijaju bil qadri. Mengkambing hitamkan takdir, enggak terima sama takdir. Ini kata Habib Haddad dosanya lebih besar daripada yang dia ucapkan. Sehingga bagaimana caranya? Ya kita terima saja. Karena kalau secara akal kita terima nggak terima itu sudah terjadi. Sekarang pikirkan bagaimana itu sudah terjadi tapi saya dapat pahala. Kemudian bagaimana orang yang sudah meninggal ini kita bisa tolong dengan doa-doa kita. Itu yang harus kita pikirkan. Karena kalau masalah meninggal semua ada gilirannya. Cuma saat ini saja kita belum. Kan kita nggak tahu. Mungkin saat ini antum semuanya yang meninggal dunia. Kemudian saya yang panjang umur. Atau mungkin ntar bisa saya yang panjang umur, bapak ibu yang meninggal dunia. Karena kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa hambanya. Jadi intinya bagaimana kita ini berusaha nerima dengan apa yang Allah tetapkan. Bagaimana caranya? Tidak akan bisa mengubah. Tidak terima marahnya nggak bakal bisa merubah. Kemudian setelah itu pikirkan orang yang sudah meninggal dunia ini apa yang dia butuhkan? Harta nggak ada. Apa yang mereka butuhkan? Doa-doa kita, amal ibadah kita yang kita niatkan kepada beliau. Jadi ingatkan masa depan orang tersebut yaitu adalah butuh dengan amal soleh kita dan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Adapun untuk ngopi Jumat malam Sabtu depan insya Allah di Karanganyar. Yang tidak ada kegiatan silakan khususnya para pemudanya antar bisa datang ke Karanganyar 1 di tempatnya Haji Uha insya Allah ya. Ya kan Sony? Udah selesai kan rumahnya? Insya Allah ntar di Haji Uha. Pemuda-pemuda khususnya yang Ciketuk silakan ntar biar bisa silaturahmi.
Karena saya buat ngopi ini sebetulnya pengen yuk kita bareng-bareng Ciketuk silaturahmi Karanganyar, ntar ke dari Karanganyar ke sini, ntar ke Bubulak, sehingga ntar kita betul-betul bisa memiliki rasa persatuan di Kelurahan Windu Haji. Sehingga jangan sampai ada istilah, oh saya ini pemuda Ciketuk, saya bukan pemuda Bubulak. Nggak ada. Kita ini adalah semuanya saudara. Khususnya bagaimana kita berpikir Kelurahan Windu Haji ini bisa menjadi contoh untuk kelurahan yang lainnya. Bagaimana caranya? Ya kita mulai dari sekarang. Dan alhamdulillah dari mungkin 4 bulan yang lalu sudah kedengaran kita punya program ngopi ini sampai keluar. Bahkan beberapa tempat itu minta kita ngadakan ngopi di sana. Sampai di Sengkahan kita sudah sempat ke sana. Kemudian rencana di Gedung Arum. Rencana juga antar saya Jumat malam Sabtu depan itu diminta di Maleber. Bukan majelis taklim, ngopi katanya. Bib ngopi aja Bib, karena orangnya pernah datang ke Karanganyar waktu itu. Bib kok enak Bib ya. Ini kayaknya buat anak-anak muda enak, nyantai, tanya jawab. Mungkin ini jadi solusi untuk anak-anak muda yang belum bisa merapat ke majelis taklim, ke masjid mushola dengan seperti ini. Kemudian mana lagi Bib? Di Wirarangan banyak. Makanya saya pengen yuk kita bareng-bareng kita buat bagaimana Windu Haji ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Bagaimana caranya? Kita gotong royong, khususnya para pemuda dan pemudinya. Ayo bareng-bareng. Makanya saya selalu menghimbau kalau ada program dimanapun semuanya merapat. Ya, contoh tadi di mana? Di Karanganyar, ya, Jumat malam Sabtu. Yang Ciketuk merapat bareng-bareng. Entar juga ada program lagi. Di mana lagi? Di Cibumur, yuk kita bareng-bareng. Dari Cisambi, yuk bareng-bareng. Sehingga antar kekuatan ini yang pingin kita wariskan sama anak-anak muda. Sehingga antar kita yang sudah sepuh, sudah tua, tinggal kita menikmati anak-anak muda kita sudah terbiasa dengan organisasi yang baik, perkumpulan yang baik. Dan itu tentu tidak lepas daripada dukungan para kesepuhan, orang tuanya, ustadz kayak ulamanya, para orang tuanya. Yuk kita dorong anak-anak muda kita, ya. Kemudian yang terakhir Al-Fagir infokan, jangan lupa setiap malam Kamis kita ada majelis alim Al-Wasilah. Sehingga saya sebenarnya berharap banget sama anak-anak mudanya, tolong bantu untuk menginfokan kepada semua warga yang ada di tempat tersebut. Yang Ciketuk menginfokan, yang Bubulak menginfokan, ya. Jadi biar sama-sama, karena ngopi ini semuanya saya ingin bermuara semua kembali kepada majelis taklim. Nah, kemudian yang terakhir pengumuman milad atau ulang tahun Majelis Taklim Al-Wasilah. Insya Allah Majelis Al-Wasilah akan mengadakan milad atau ulang tahun yang pertama. Insya Allah jatuhnya sudah fix tanggalnya tanggal 31 Maret. 31 Maret ini udah fix. Ya. Acaranya insya Allah di Masjid Muawanah. Acaranya pada Isya. 31 Maret. Yang akan mengisi Guru Al-Fagir yang memberi nama Majelis Al-Wasilah yaitu Dr. Habib Segap bin Abuya Bebasan Baharun dari Jawa Timur Bangil. Sepupunya kita punya Guru Habib Gures Baharun, teman dekatnya kita punya Guru Buya Yahya waktu ada di Dalwa. Ya. Jadi yang pengen membantu ntar silakan bisa mengkoordinir kepada kepala tongkrongannya masing-masing. Ya. Kalau di sini siapa? Siapa Ciketuk? Di sini. Ya, ntar insya Allah akan ada infonya lah. Jadi intinya ini rencana acara, insya Allah acara besar. Sehingga ini Al-Fagir infokan dulu, ntar kita update lagi di minggu-minggu yang akan datang. Jadi inti acara ini acara besar, bukan acara kecil. Sehingga ntar juga ini sebagai gambaran saja. Al-Fagir juga ntar pingin minta tolong sekaligus ya minta diinfokan juga sama kita punya Guru Habib Gures Baharun, juga di Cirebon ada Buya Yahya untuk menginfokan acara ini. Dan kita akan pasang baligo juga di beberapa tempat, khususnya di tempat-tempat beliau ini. Ya intinya pokoknya ini butuh bantuan. Makanya kita libatkan khususnya di acara ngopi anak-anak mudanya, pemuda-pemudinya. Ya, karena ini mungkin acaranya agak besar sehingga butuh tenaga. Makanya kita setiap Jumatnya itu bermusyawarah. Ya, setiap kepala tongkrongan ntar ikut musyawarah, dan Jumat ini pun seperti itu.
kepala tongkrongan tadi undang semuanya musyawarah di sekretariat Masjid Al-Wasilah ya, depan rumah Al-Fagir. Itu di situ entar datang kita bermusyawarah karena ini sudah tinggal 2 bulan lagi ya. Dan untuk Beb saya pengen bantu snack, ntar silakan, pokoknya ntar akan kita kondisikan biar terarah. Beb saya pengen bantu dana, silakan, karena kita musyawarah itu kalau tidak salah itu kita butuh dana 49 juta kurang lebih, kalau dibulatkan 50 juta. Ini untuk semuanya, untuk semuanya ya. Jadi ini mohon ntar bisa dibantu, baik itu tenaga, pikiran, kemudian baik itu dana ataupun snack, semuanya. Sekali lagi itu bukan untuk Al-Fagir, ini untuk majelis taklim dan untuk memuliakan orang-orang yang datang di acara maulidnya Nabi Muhammad SAW, khususnya para ulama kita. Karena ini insya Allah dari Habib Segabah Harun ntar akan datang, tentu ntar banyak murid-muridnya juga akan datang. Bahkan mungkin sebagian keluarga beliau yang ada di sini juga akan datang, sehingga memang betul-betul kita butuh dana, betul-betul kita butuh tenaga semuanya. Sehingga yang ingin membantu silakan. Mungkin sementara ini bisa menghubungi ke Haji Gaul atau Kang Sony yang ada di sini ya, atau Haji Dadi juga ya. Ntar insya Allah kita akan buat di sini koordinatornya ke siapa, ntar akan kita tentukan minggu yang akan datang insya Allah. Baik, itu saja, dan mohon doanya agar acaranya diberi kelancaran oleh Allah sehingga mendatangkan keberkahan untuk kelurahan kita Windu Haji, khususnya untuk kita semuanya. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Mudah-mudahan ngopi kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita makin dekat kepada Allah dan Rasulnya, diberi kekuatan istiqomah untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan mudah-mudahan semua hajat kita, keinginan kita, harapan kita, doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah daripada ngopi pada malam hari ini. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu, khususnya para pemuda-pemudi yang sudah datang. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jaza. Sekali lagi mohon didukung karena ini program untuk mendukung pemuda-pemudi kita. Biar entar 5 tahun 10 tahun ke depan kita sudah sepuh, sudah tua, kita akan menyaksikan pemuda-pemudi kita ini sudah bisa menjadikan desa kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau saat ini kita tidak mau peduli dengan generasi muda kita, maka jangan salahkan 5-10 tahun ke depan bisa lebih rusak daripada hari ini. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dileut